60% alkohol, man. 60%. Coba, bakaran men. Oke, selamat apa nih, siang Apa pagi? pagi. Selamat pagi, selamat siang. Saya Teddy, kita dari Ubud. Nah, ini temanku yang tiba-tiba jadi tukang kayu di sini, Bang Diki. Ini Radil. Nah, kita ini bertiga kesini dalam rangka mau cari tahu soal arak gitu. Jadi kita dari Tabanan ngobrol sama teman-teman yang lain, terus akhirnya dapatlah ternyata harus ke Karangasem, karena Karangasem terkenal dengan petani araknya banyak di sini. Jadi kita langsung mau ke petani arak. Nah, Bli, boleh perkenalkan namanya dulu mungkin. Nama saya Kadek ya, Kadek Arja. Ini desanya desa apa? Talibang. Desa Talibeng. Sudah berapa tahun, Bli, kalau boleh? Kalau saya sih baru sekitar 8 tahun lah jadi petani arak. 8 tahun jadi petani arak. Tapi tempat produksi araknya sendiri sudah berapa lama? 20 tahunan lah. 20 tahunan. Berarti dari turun temurun. Iya. Dari yang pertama generasi buyut berarti. Iya. Duitnya dah. Oh, terus diajarin ke bapak, Iya. dari Terus bapak ke saya boleh cerita sedikit soal prosesnya nggak? Kan kita lagi nunggu nih ceritanya. prosesnya ya, kalau pagi ambil tuak dari kelapa gitu. Terus sorenya lagi ngambil ke kelapa juga. Minimal 3 hari didiamin di dalam apa namanya itu gentong, baru diproses jadi arak. Baru diproses jadi arak. Ya. Nah, nunggu bakarnya ini berapa lama? Kalau biar netesnya arak dari sana paling enggak 4 jam lah. 4 jam. 4 jam. 4 jam. Nah, berarti dalam satu hari kira-kira bisa berapa liter tuh produksi? Kalau 1 hari enggak bisa, paling enggak 3 hari. 3 hari baru dapat berapa itu? 12 liter. Oh, 3 hari 12 liter ya? Ya, kadar pokoknya paling enggak 35 40 lah. 35%. Boleh Iya, cobain Cobain dulu ya. Dulu dong, Ya, kita cobain ya. dulu. Cobain Ini dulu buat nih. Biar tahu apa yang diomongin. cing ciki bum. Gua doang. Wow. Itu kan pas masuk itu ya halus. Di lidah ada getar-getar gitu. Karena dia dari beneran dari nira si kelapa ya. Kalau yang nggak nyegerak itu yang dari ini, dari gula arak fermentasi. Ya. Ya. Si obat pagi. Oke. Kalau boleh tahu, kan cara produksi beda-beda nih. Nah, kayak aku baca-baca di berita gitu, ada arak petani arak tradisional dan arak tradisional dan arak modern. Arak modern. Iya. Kalau tradisionalnya sekarang jarang. Yang tradisional itu pakai apa namanya itu? Kelapa itu. Apa namanya itu? Batok kelapa. Terus penggulingannya pakai bambu, bukan pakai stainless. Ini kan kayak modern kan. Oh, ini yang modernnya Ya. tuh seperti ini ya, dia Ya. pakai stainless segala macam. Tapi kalau dulunya tradisionalnya pakai Itu udah bambu pakai ringan. ininya pakai bambu. Ya. Destilasinya tetap stainless kan. Nah, pakai kelapa itu namanya bongkolnya itu. Bonggol kelapa. Bongkol kelapa itu. Oh, bonggol tuh akarnya kan? Akar Bongkol yang paling bawah itu. Iya. Oh, pakai itu. Ya, pakai tempat tuanya. Oh ya? Pakai tempat tuanya. Terus kalau
Kalau sekarang kan pakai jerigen. Kalau dulu enggak, pakai kaleng dia. Kaleng. 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 Iya. Kalau Mang Diki cerita sedikit soal Cuci, kalau kalau prosesnya cuci. gimana? Kalau karena kan di tempat saya itu tidak dijadikan arak, sama dijadikan gula. Nah, jadi kalau saya ini paling karena keterbatasan bahan baku, saya bikinnya dari tuak langsung, tuak beli di taruhlah di sana. Sama sih prosesnya begini. Hanya bedanya kalau saya ada inovasi beli yang tadi itu setelah di destil dikasih kayu, ini kayu yang ini selama 6 bulan nanti warnanya jadi coklat. Kalau pengen rempah berarti ketika destilnya di sini dikasih rempah, dikasih daun jeruk, dikasih jeruknya, dikasih Langsung pala, keluar sama arak. langsung dikasih kemikir, nanti kesananya jadi wangi rempah. Oh, diraciknya jadi pas Pas di dituak sini, pas di sininya. Tapi kalau yang lebih modern lagi, ada dia nggak pakai ini, dia tetap begini, tapi di atasnya dikasih tumbler, men, kasih toples dari kaca. Kita mau ngejarnya ke rasa apa nih? Kalau misalkan ke kopi, jadi si tumblernya dikasih kopi. Oke. Jadi ketika masuk, airnya turun kan, alkoholnya masih naik, sudah jadi rasa kopi. Jadi Sananya. filter ya, filter Tapi kopi. di sana dipotong itu. Di sana dipotong. Nah, dipotong dikasih lagi masuk. Nggak usah dikasih air, kasih aja kopi. Ketika ke sini keluarkan diinfusi jadi sudah jadi rasa kopi. Ya mungkin itu bisa jadi satu alternatif. Iya. Mau Keragaman rasa gitu belinya jadi Iya. oh ini rasanya saya punya rasa ini, saya punya rasa ini. Dan kemungkinan akan nilai ekonominya lebih bertambah. Misal kalau di sini anggap 1 liter 40.000, karena ini sudah melalui proses fermentasi dengan kayu segala macam, bisa jadi 100 per liternya. Terus kalau mau nanya lagi sama belinya nih, kan sekarang di Bali arak itu udah mau dilegalkan kan, udah ada pergubnya bahkan ya. Nah, beli sendiri sebagai petani arak gimana tanggapannya? Tanggapannya bagus, memang bagus, tapi itu udah sekarang kan banyak arak kadang-kadang sudah bebas, kadang-kadang bebas. Ya, artinya kan barang-barang yang tidak, misalnya arak fermentasi itu yang beredar. Oh, Jika petani arak dagingnya kalah persaingan sih. oke. Arak fermentasi ini sebenarnya dari arak juga atau Nah, terbuat dari prosesnya fermentasi itu. Arak, gula sama radi. gula sama ragi? Berarti bukan dari kelapa ya? Ya, fermentasi Wine gitu ya. selama Ya, 7 kayak hari, aku bikin 7 hari, itu, 8 hari. dikasih lagi permipat lagi, men. Kalau ini kan cuman itu kelapa sama itu bayur ya, kulit bayur. bayur aja. Original, ini organik lah gitu. Oke, bahannya yang beda ya. Bahannya. Perbedaan bahannya. Nah, itu jadinya kalah saing ya. Ya, orang. Nah, itu dah berat. Kalau petani kan 3 hari baru bisa ngasilin berapa liter, 12 liter. Kalau fermentasi itu bisa lebih dari 30 liter dia ngasilin sehari. Buset. Itu dah petaninya ini. Oh, jadi kalah di produksi cepet-cepetan produksi ya. Cuman ya itu dia kan maksudku, petani ini sebenarnya mereka ini gak sih kayak kan ada yang terdaftar gitu kan, ada koperasinya. Ya. Nah, dari pemerintah sendiri ada gak turun tangan gitu ngasih sesuatu? Untuk sekarang belum sih ada, Mas. Belum ada ya. Belum ada. Cuma rencana sudah ada, tapi Belum terlaksana. belum. Oh, jadi ini emang baru juga sih ya peraturannya ya. Baru. Maksudnya dilegalin ya. Tapi udah ada pendataan untuk itu petani arak gitu. Sudah sih ada. Nah, Oh, udah ada pendataan berapa? Iya sih, emang dia udah ada pendataannya. Karena ini benar-benar petani arak ini. iya. Tapi ya itu dia, maksudnya dengan dilegalkan arak ini seperti apa mekanismenya gitu ke petani dari pemerintah nih. Oke, pemerintah melegalkan, tapi pemerintah melakukan apa untuk petani arak di Karangasem, let's say, gitu.
Maksudnya? Ya si pemerintah ini kan melegalkan nih. Nah, berarti kan intinya yang melegalkan ini untuk membantu petani-petani arak. Tapi sedangkan di lapangan kayak tadi Beli bilang ada arak-arak gula fermentasi nih yang jadi saingan kita. Nah, maksudku ada gak upaya dari pemerintah atau dari mana untuk gimana ya memfasilitasi itulah gitu supaya oke, ini araknya dilegalkan, berarti apa harganya berubah? Nggak ada berubah. Nggak ada perubahan ya. Lebih murah lagi kan. Nah, itu dari petani sendiri setelah dilegalkan dampaknya apa nih gitu. Belum ada berarti. Belum ada. Padahal sudah masuk ke minuman fermentasi atau yang didestilasi sebagai kekayaan budaya khas Bali. Perlu dilindungi. Iya, tapi kan masalahnya faktanya nih ya, ketika dari Bali ngirim ke satu daerah di Indonesia, ternyata dianggapnya ilegal. Nah, maksudku itu apakah apa ada gak sih koordinasi antara dari Bali sendiri, Pemprov Bali atau dari komunitas arak atau dari koperasi arak untuk sosialisasi gitu kayak oke, ini kita mau legalkan arak, kemana kita mau lempar jualnya? Gitu. Kalau misalkan ke daerah Jawa, jatuhnya kan kayak kemarin di berita di Malang ditangkap berapa ribu botol ya kan di Malang. Maksudnya itu loh, apa ada koordinasi kah antar ini karena kan sudah legal, jadi harusnya kan ada. Iya, harusnya bisa tuh dibuka jadi legal karena udah legal dibuka ke daerah lain, tapi lo mau kan terima? Bisnis abu-abu ini ya. Iya, intinya kan mau mengangkat kesejahteraan petani arak gitu karena ya itu tadi udah pandemi ya kan, udah gitu ada saingan dari arak-arak fermentasi. Saya sih nggak bisa bilang arak palsu atau gimana, tapi yang pasti arak yang di pasar memang ada yang bikin pusing sih, emang nggak bagus gitu dibanding arak yang asli ya. Saya kemarin cobain yang dari sini nggak kenapa-napa paginya. Iya. Udah nggak arak di sana itu kayak nggak mau diminum itu. Nggak mau diminum. Maunya kesiramin. Di air nggak mau diminum. Maunya disiramin gitu ya. Terus kalau menurut Beli sendiri apa sih yang sekiranya petani arak nih yang dibutuhkan oleh petani arak sekarang itu seperti apa sih? Apa Beli sendiri, menurut Beli sendiri udah cukup belum dengan keadaan industri arak sekarang? Untuk sekarang sih ya gimana ya, cukup sih. Untuk pemasaran juga untuk sekarang kan musim pandemi, memang agak ini sulit pengiriman. Sulit pengiriman juga. Beli arak juga ini gitu kan. Tapi minat makin banyak. Ya, Jadi ada kayak langganan yang masih ada. Tapi kan harganya turun jadi. Oh, harganya turun? Ya, karena itu udah arak fermentasi itu. Oh. Kalau arak fermentasi kan kadang-kadang yang jual yang kadar 35 itu kadang-kadang 12.000, 13.000 ya dia jual satu botol itu. Kalau arak kelapa kan nggak dapat. Iya, Paling nggak 20.000. Manjatnya aja. Iya. Manjatnya aja dia. Itu udah resiko. Iya. Manjatnya. Maksudku itu. Itu tuh yang merubah pola pikir. Sementara banyak yang teriak-teriak ini loh arak yang baik, arak yang bagus, tapi mereka sebenarnya nggak tahu karena mereka benar-benar di hilir, kita kan ke hulu, seperti apa. Iya, makanya Kadang-kadang arak fermentasi itu dia pakai sampel arak gini dah. ya, Banyak kan sampelnya. seperti itu. Kadang-kadang foto dah pohon kelapa, dibilang arak kelapa, padahal arak fermentasi. Kadang-kadang kan pembeli juga nggak tahu. Orang Iya. di kampung, sedangkan yang pembeli di kota gitu. Soalnya nggak ada yang filter, Beli. Maksudnya nggak ada yang filter dalam artian yang beredar ini dari mana aja gitu. Kan nggak mungkin kalau dari Karangasem ya udah jelas lah dari kelapa. Tapi masalahnya beberapa orang ya kayak tadi itu tadi
mereka jual nama Karangasem, Ya. tapi produknya belum tentu Belum Karangasem. tentu Karangasem. Gimana caranya? Destilnya di Sanur gitu. Makanya kan Kalau Denpasar kan araknya tuh kalau diminum emang nggak bau kan. Nah itu dah dibilang enak banget. Padahal itu arak fermentasi sebenarnya. Iya dia nggak ada bau kayak gini kan, ada baunya arak kelapa kan ada baunya. ya, Iya. ini dari Bayur ya. Iya. Ini dari Bayurnya kan? Manggarnya itu ya. Enggak. Jadi ini pakai kulit Bayur di atas tuh. Kalau di sini kan pakai ini sabut kelapa. Nah itu agar mereka tidak campur lagi gula dan ragi. Nah sementara kan aku kan belajarnya barat kan, jadi jagung dicuci, direbus sampai 120 derajat, di blender, dicampur gula, dicampur ragi. Karena memang landas pijaknya aku belajarnya dari sana. Setelah sekarang kesini tahu betul, aku juga tahu tapi tidak banyak. Sekarang kan lebih tahu banyak dari beli kadeknya. Jadi pakai tapas kelapa, pakai Bayur, dia nggak ada gula curah sama sekali. Gula kan udah jelas dia pakai pemutih kan, nggak pakai pemutih, nggak pakai ragi. Jadi fermentasinya si Bayur ini sama si sabut kelapa. Itu sebetulnya kalau misalkan mungkin gitu ya pemerintah Bali bisa lebih maksimal jadi sebuah data kearifan lokal, mereka juga bisa ngebedah kan kenapa harus pakai Bayur, kenapa pakai tapas kelapa. Iya, makanya itu tadi maksudnya Nilai apa, juga. aku nanya makanya selama ini kan pergubnya udah keluar, apa pemerintah daerah sudah melakukan fasilitasi gitu kayak oke, rencana kita begini nih gitu, belum ya berarti ya itulah, semoga cepet lah ya maksudnya soalnya ini kan jadi satu potensi di Bali gitu arak ini. Cuman kalau menurutku ya menurutku awam nih ya, sebagai orang awam ya target marketnya memang mesti disesuaikan gitu. Kayak misalkan daerah Ambon gitu yang memang budayanya hampir sama gitu dengan minuman kopi. Siapa tahu bisa exchange ya kan. Cap tikus Manado atau mungkin sekalian ke luar negeri gitu. Dibanding kayak makanya aku sempat berpikir kemarin ngelihat berita gitu. 1000 botol men diamankan ya kan. Ini sebenarnya pengiriman ini kan dibilangnya kan barang ilegal, apa ada kenapa nggak dilegalkan aja gitu, maksudnya dengan cara legal, dengan prosedur yang memang resmi gitu, misalnya dari Pemda Bali ngumpulin arak-arak terbaik dari Bali, dikumpulin ya kan, terserah namanya mau apa, cuman distributornya dipusatkan supaya nggak lagi terjadi kayak begitu kan, 1000 arak terbuang ya di ban kayak gitu Difasilitasi aja. ya maksudnya dikasih Jembatani lah ya, dikasih iya, wadah lah. bener, soalnya kan petani kan sebenarnya petani lebih fokus untuk hasil taninya dengan membuat produknya ini. Maksudku pemerintah harusnya bisa memfasilitasi, oke sini deh kita bantuin jualinnya gitu, karena kan ya itu tadi arak ini pekerjaan yang nggak mudah gitu, resikonya aja besar, harus manjat gitu. Udah banyak kan pasti cerita tentang orang yang patah atau jatuh dari pohon. Pernah jatuh dari pohon? Jangan sampai ya. Tapi itu ya, sebenarnya nilai jualnya itu harusnya itu ya, jadi kearifan lokalnya Iya. kan. Mereka bangun pagi, manjat, melakukan hal bla 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 bla. Belum ada hujan, belum ada hujan. Iya. Makanya arak itu kan sebenarnya hasil tani ya. Iya. Nah maksudnya hasil tani inilah yang diharapkan bisa memang bukan diharapkan, memang membantu masyarakat gitu. Cuman ya diharapkan pemerintah memfasilitasi masyarakat ini. Sekarang ya kan masyarakat juga mau kerja setiap hari tapi bingung jualnya kemana kan nggak tahu. Mungkin kerjasama dengan negara lain ya, semoga ya kan. Jadi nggak salah kalau Beli Bakti ngomong sastra hubungannya dengan arak, hubungannya dengan sastra, dengan bahasa, dengan apa lagi? Budaya, Agama, tradisi. tradisi. Jadi karena ya prosesnya nggak mudah
Ya, dan itu sehat. Yang aku Asik, lihat dan itu ya, sehat. aktivitasnya Pagi-pagi itu ya. sehat itu loh. Ini air ya, air yang punya menyerap menyerap sesuatu yang positif itu banyak banget ya. Apapun itu ya, positif negatif air paling cepat itu loh responnya. Cuman kalau si pembuat ini melakukannya dengan rasa, dengan ikhlas ya, aku yakin ya hasilnya juga baik gitu loh Ya. diminum itu juga mempengaruhi ya, aku pikir untuk apa yang kita Nikmati sekarang. nikmatin. Cheers dulu. Kasih dong. Ini cobain Ya, ya. Karena kalau kata Beli Bakti ketika berbicara nih skalanya tentang arak, Ini. bahannya aja udah dari atas, gitu. Ya. udah disediakan di atas. Yang kita juga nggak tahu dari mana mereka tiba-tiba Iya. keluar air. Jadi intinya sih sebenarnya nih kita kedatangan kita kemarin nih karena budaya arak ini kan lekat sekali di Bali nih. Sedangkan kita ini pendatang kan di Bali. Terus kita hampir setiap hari ngelihat, ngedenger, bahkan ngerasain yang namanya arak gitu. Cuman kita belum tahu gitu sama sekali. Ini arak sebenarnya kayak gimana sih ini arak di sini gitu. Karena di Indonesia di setiap kota bisa dibilang ada kebudayaan alkoholnya juga, kayak di Ambon Sopi, di Jawa ada Ciu, di Manado ada Cap Tikus gitu. Jadinya wah menarik juga nih kita cari tahu soal arak gitu. Plus Mang Diki juga kan punya pengalaman bikin minuman ini. Jadi kenapa nggak sekalian kita mungkin ada saling tukar informasi, siapa tahu bisa jadi sesuatu yang baru gitu. Itu dah. Itu dah. ciki Itu dah. anjing gua mabuk dulu. Itu bener. Nice. Oke. Perjalanan pencarian arak kita sudah sampai di Karangasem. Oke deh. Kalau gitu ngobrol-ngobrolnya gimana nih? Masih ada yang perlu kita cari tahu, telisik? Apa? Kalau menurut aku udah paling Cukup kita lihat nanti kita tes pertama. Bener. Mungkin nanti kita melanjutkan perjalanan kita lagi. Ini kan kita cerita lagi perjalanan juga.